Anak tinggal. Bolehlah semuanya angkat tangan single dulu ke Ibu Susi. Selamat pagi Ibu Susi, kami di sini dari Kopi Susi Sriwijaya. Mohon izin Ibu, sebelumnya mungkin suara Ibu sih masih mute di Zoom kami kan pantau sini suara masih mute, mungkin boleh. Halo semuanya, selamat pagi. Oke. Kalian lagi ngapain nih Kopi Susi? Ngebit. Lagi Kopi Susi pasti Ibu, yang pasti di sini kita semua sangat bersemangat untuk berinteraksi dengan Ibu Susi secara langsung. Iya, hari mingguan dia jalan-jalan dengan keluarga. Bukan urusin Kopi Susi. Nanti di rumah, di demo sama istri sama anak-anak tuh kalian. Oke Bu, mungkin di sini sesaat lagi mungkin akan mendeklarasikan dukungan kepada Ibu Susi Pujiastuti, dan kami di sini mungkin ingin sedikit mendengarkan wejangan-wejangan dari Ibu Susi ataupun semangat penyemangat buat kami di sini sebagai yang jauh di negeri seberang. Silakan Ibu Susi. Ya. Ya, monitor Ibu Susi. Ya, kawan-kawan semua, kita mulai atau gimana? Boleh Bu, langsung kita mulai Bu. Oke, selamat pagi semua kawan-kawan Kopi Susi Lubuk Linggau. Lubuk Linggau itu tempat yang sangat ditengahkan di Sumatera ya, betul nggak? Terkenal dengan kopinya, iya kan? Kopi Musirawas. Saya dulu pernah mandi di Sungai Batanghari. Jambi. Di mana? Jambi. Kelingi ada. Iya, Bu. Ya, dulu ada tempat buat orang-orang mendulang emas pakai dulang kayu itu. Saya berenang. Berasi, Bu, tuh. Tahun 1990-an, 90, Aku belum lahir. 92 atau 93. Masih merangkap, Bu. Kalian masih anak-anak, mungkin baru pada lahir. Ya, Bu. Baru bisa jalan, Bu. Baru lahir, Bu. Masih direncanakan. Masih diabang-abang, Bu. Oke. Masih direncanakan, Bu. Kawan Susi, pertama saya ingin mengucapkan salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi yang luar biasa atas semangat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak semua yang hadir dalam acara Kopi Darat Lubuk Linggau Kopi Susi ya. Ya. Saya tentunya tidak ingin mengecilkan semangat dan harapan dari Bapak, Ibu, adik-adik, kakak-kakak semua. Sistem politik di negeri kita ini sangatlah tidak mudah untuk membuat perubahan-perubahan. Sekali lagi, karena apa? Karena semuanya sudah di-set. Kalau kita mau berjuang, tidak akan mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Saya tetap ingin memberikan semangat, harapan, doa kepada semua komunitas Kopi Susi di Indonesia. Dan saya berharap perjuangan ini terus lanjut. Ada kawan-kawan yang memperjuangkan lewat ruang-ruang pengadilan, Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Kita berjuang dengan gerakan moral
meniadakan dan tidak meladeni polarisasi, tidak meladeni isu sara. Kita kampanye tentang lingkungan yang sehat, mengurangi sampah plastik, mengurangi pembuangan sampah-sampah yang tidak bertanggung jawab, mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari kita, menanam pohon sebanyak kita bisa. Terutama kawan-kawan Susi, kita ini harga persoalan inflasi ada atau tidak, karena neraca perdagangan itu kan dilihat juga dari ekspor. Saat sekarang ekspor komoditas kita tambang sangat tinggi, jadi inflasi tidak tercermin dalam pertumbuhan ekonomi kita, seolah-olah masih baik. Tetapi harga komoditas yang kita butuhkan sehari-hari itu harganya sudah naik karena energi naik. Jadi berhematlah. Kemudian yang kedua, memulai gerakan swasembada. Masing-masing rumah tangga, RT RW kampanyekan menanam sayuran, menanam bahan-bahan pangan yang bisa kita tanam. Kita tanam misalnya daerah gunung, bisa nanam sayuran lebih banyak, atau di rumah-rumah kita sendiri. Yang kedua, pemakaian BBM, energi dikurangi, karena itu akan menghabiskan keuangan kita karena sangat mahal. Bensin sudah naik, gas sudah naik, LPG sudah naik, semua sudah naik. Lalu yang terakhir, kampanyekan persaudaraan dan gotong royong. Saya mau komunitas Kopi Susi membuat minuman gratis, aqua gratis, bukan apa mereknya, bisa apa saja ya. Karena sekarang banyak saudara-saudara kita di tempat-tempat kerja itu mengurangi jumlah minum hanya untuk supaya dia bisa beli makan lebih banyak. Karena harga mineral water juga sudah naik. Ayo kita mulai komunitas Kopi Susi gotong royong. Misalnya di pasar, di pelabuhan, kita buat sumbangan, donasi air minum, bukan uang, bukan apa, tapi air minum tersedia untuk para kuli angkut, untuk para pedagang yang tidak mampu untuk membeli mineral water botolan. Jangan sampai ada di sekeliling komunitas Kopi Susi yang kelaparan, yang kehausan, hanya karena mereka tidak mampu membeli. Nah, dehidrasi itu sangat tidak sehat. Saat ini kita beruntung tidak merasakan itu karena kecukupan penghasilan kita. Tetapi ada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Kemarin di Kumparan saya baca cerita ada kuli angkut itu jatuh dan meninggal dunia karena dia ternyata sudah puasa berhari-hari dan tidak minum juga berhari-hari. Coba cari Kopi Susi di Kumparan kalau tidak percaya. Kemudian ada lagi bapak-bapak dapat nasi kotak dari perusahaan. Dia makan nasinya, ayamnya dia bawa pulang karena dia sudah tidak mampu untuk membelikan ayam untuk keluarganya. Dan juga sudah banyak cerita masyarakat memberi nasi padang, hanya nasi dengan kuah kari saja. Karena telur sudah 3 ribuan, lalu ayam sudah 10.000 lebih per potong. Saya yakin kalau Kopi Susi mulai bergerak dengan gerakan moral, membantu sesama, membantu
sekeliling kita, kita akan mendapatkan tempat di hati masyarakat. Saya sadar apa yang saya himbau ini mungkin belum terasakan hari-hari ini. Tapi dalam waktu 1-2 bulan ke depan, kita semua akan mulai melihat di sekeliling kita. Harga cabai, harga minyak, harga LPG, harga apa, semua naik. Kita masih beruntung tidak merasakan itu karena tidak pernah lihat uang yang dikeluarkan di dapur. Tapi sesekali lihat uang yang dikeluarkan di dapur kita juga akan kaget, wah. Walaupun angkanya masih dalam range kemampuan kita. Itu yang saya ingin pesankan. Yang ketiga, mengkampanyekan di sosial media tentang good governance, good attitude, say no to corruption, dan membangun dengan kejujuran, transparansi, keterbukaan di sekeliling kita, apa saja. Kalau di daerah nelayan, bantu para nelayan. Saat sekarang seperti di Pantura, harga rajungan yang tadinya 100.000 sekarang malah turun menjadi 35.000. Padahal biaya hidup nelayannya naik, BBM-nya naik, semuanya naik. Kenapa demikian? Karena eksportirnya harus bayar kontainer shippingnya ke Amerika atau ke Eropa yang tadinya $3.000 sekarang jadi $22.000. Jadi akhirnya mereka ngambil dari memotong harga lagi. Nah, hal-hal seperti ini akan ada terjadi di sekeliling kita. Biaya hidup naik, tapi pendapatan kita berkurang. Pendapatan kita tetap, tapi harga-harga naik. Nah, ini harus kita siasati dengan gotong royong, dengan kasih sayang dan kepedulian. Saya ingin Kopi Susi berlomba mengkampanyekan kebaikan, kemurahan hati, kepedulian, dan hidup sehat. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak memakai plastik seenaknya. Ke depan pertemuan-pertemuan jangan pakai aqua botol ya. Harus pakai dispenser supaya kita tidak nambah lagi sampah plastik di lautan, sampah plastik di sungai, sampah plastik di kebun kita, dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Kawan-kawan Susi, Kopi Susi, saya betul-betul luar biasa sebetulnya terharu, bangga dengan semangat komunitas Kopi Susi ini. Namun kita juga sadar perjuangan kita ini tidak akan mudah. Yang akan menghadang dan tidak suka akan banyak. Kita akan dibully, kita akan ditertawakan, tapi terus semangat. Perubahan ada dari keinginan yang pertama. Setelah kita berkeinginan, kita melakukan perubahannya. Nah, pasti satu saat perubahan akan terjadi dan Indonesia akan menjadi lebih baik. Kira-kira seperti itu, kawan-kawan Susi. Mungkin ada yang ingin bertanya, saya kasih waktu 15 menit ya. Oke, terima kasih Ibu Susi Pujiastuti atas waktunya telah memberikan wejangan dan juga untuk membuka pikiran kami sebagai rekan dari Kopi Susi. Dan kita silakan mungkin dari rekan-rekan ada yang bertanya. Oke, kami silakan untuk memberikan nama dan juga asal dari mana kepada Ibu Susi. Silakan. Mau berdiri Oke. Duduk ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Susi. Selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Awang. Saya sehari-hari selain sebagai wirausahawan juga bergerak di media juga Bu Susi. Jadi menjadi keprihatinan kita bersama ketika Mahkamah Konstitusi menolak presiden threshold itu tetap 20%, sehingga itu mengamputasi hak-hak warga negara untuk diusung menjadi pemimpin di Indonesia ini. Itu sesuatu kezaliman yang nyata di negeri kita. Tetapi apalah daya, di negeri kita ini memang semua ditentukan oleh segelintir orang yang mempunyai kepentingan yang sangat besar, sehingga kepentingan besar rakyat Indonesia tidak bisa diakomodasi oleh konstitusi kita. Padahal nyata-nyata seluruh lapisan masyarakat, baik akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, rektor, rakyat biasa pun semuanya mengajukan judicial review, tetapi itu ditolak mentah oleh MK. Saya sangat mengapresiasi dan sangat berharap tokoh sekaliber Bu Susi ini muncul di tengah-tengah arus rakyat yang memimpikan seorang pemimpin yang memang peduli dengan rakyat, yang dinilai ketegasannya, yang memang mempunyai visioner ke depan untuk membangun Indonesia. Tetapi semua itu adalah tidak ditentukan rakyat semata-mata, tetapi ditentukan oleh segelintir orang. Pesan Bu Susi tadi, ya kita tetap bersemangat walaupun keterbatasan yang ada, kita akan terus melakukan konsolidasi. Celah-celah yang harus kita lalui, ya kalau memang bisa kita tabrak, bisa, kalau tidak bisa apalah daya. Tetapi kita bergerak nanti instrumen, saya harap nantinya komunitas pendukung Bu Susi ini ya sesuai arahan Bu Susi, kita lebih bergerak kepada kegiatan-kegiatan sosial, tetapi menjadi oposan pemerintah ke depannya. Kalau memang nanti kita tidak bisa diusung, saya harap komunitas Susi Pujiastuti se-Indonesia ini menggalang dukungan secara masif untuk mengajukan Bu Susi sebagai calon presiden independen Republik Indonesia. Kami sangat berharap Bu Susi tetap semangat. Kalau Bu Susi tidak semangat, kami juga kendor nanti. Itu saja. Bagaimana kawan-kawan, setuju? Ya, itu Bu Susi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, sudah ada bukan satu pertanyaan. Ya Pak Inawan, terima kasih banyak. Ya kita semangat, tapi presidential threshold itu memang hal yang sudah kata orang partai ini, kan rakyat yang memberikan mandat juga kepada mereka, dan mereka menikmati, mereka merasakan establishment ini, tentu mereka tidak mau kehilangan. Dan dalam ketentuan-ketentuan memang cuma boleh partai yang bisa mengajukan judicial review. Kalau perorangan tidak bisa, LSM juga tidak bisa, organisasi non partai politik tidak bisa mengajukan judicial review. Nah, kita bukan tidak, saya bukan tidak punya semangat, tetapi benteng di depan kita ini kuat sekali karena itu konstitusi dan establishment. Walaupun ada yang bilang presidential threshold itu tidak sesuai dengan konstitusi kita, tetapi itu sudah ada aturannya di DPR, di MPR, itu dipakai sebagai patokan. Partai politik pun yang bisa mencalonkan hanya yang punya 20% suara. Jadi kalau tidak bisa, walaupun kita menjadi partai sosial media lalu berubah menjadi partai politik, tetap harus punya presidential threshold 20%. Nah, kita mulai, jangan patah semangat, bukan tidak mungkin, dan jangan bilang keterbatasan.
berbagi 1 liter air kepada masyarakat, 1 orang dari kita, itu membantu. Kalau ada 1000 orang, sudah 1000 orang terbantu untuk tidak kehausan. Pelan tapi pasti gerakan ini kita sebarkan di seluruh Indonesia. Saya yakin orang pun akan sadar bahwa kepedulian lebih penting daripada keserakahan, ketamakan, dan keinginan untuk terus menguasai perpolitikan tanpa mempedulikan masyarakat. Itu yang kita inginkan, itu akan tersentuh. Walaupun ya kadang-kadang kita lihat mentalitas politikus kita kan, mereka seperti mati rasa, tidak peduli. Karena mereka merasa sudah punya mandat. Tapi kan kita tidak boleh putus asa. Seperti tadi saya bilang, saya bukan tidak semangat, saya semangat. Saya terharu dan bangga dengan semangat Anda semua, komunitas pendukung Ibu Susi, Kopi Susi, luar biasa. Tetapi kita sekarang ini kalau mau ke judicial review tidak bisa, kita tidak punya lembaga partai politik. Ya, kita lakukan apa? Gerakan moral, kampanye anti korupsi, kampanye gotong royong kepedulian, kemanusiaan, lingkungan. Ayo kita kerja lebih keras di sisi yang saya bilang tadi, lingkungan, kecukupan pangan, swasembada. Ayo, lingkungan keluarga, lingkungan RT RW, lingkungan desa, kita bergerak. Saya akan tetap terus memberikan semangat juga kepada yang lainnya. Dan pagi ini ya, dengan segala keterbatasan waktu, saya tadi tidak antar anak-anak ke laut untuk bergabung bersama Kopi Susi. Jadi Bapak Inawa dan kawan-kawan semua, semangat Anda untuk Indonesia lebih baik tentu harus didukung oleh semuanya yang ingin Indonesia lebih baik. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Ibu dan itu tanggapan. Mungkin masih ada tanggapan dari Ibu Susi dan untuk berikutnya. Silakan. Ada? Oke. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari secara offline bersama kami di Kopi Susi Sriwijaya, khususnya di Lubuk Linggau. Terima kasih atas waktunya Ibu Susi. Selamat pagi. Sama-sama. Tadi ada acara di SCTV Point of View. Iya, Point of View pagi tadi ya. Di sore jam 6 bisa ditonton di YouTube ya, kalau yang belum sempat tadi lihat Pak. Iya, tadi pagi jam 6 ya. TV sudah kami saksikan. Ya, tapi jam 6 sore nanti bisa lihat di YouTube-nya SCTV. Siap Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong Ibu untuk Ibu Susi Pujiastuti. Ya, pastinya hadirin semua para peserta deklarasi Kopi Susi yang kami hormati, di background tadi sudah kurang lebih 30 menit lebih ya, kurang lebih 30 menit kita telah sama-sama telekonferensi secara live bersama Ibu Susi Pujiastuti yang sebenarnya sangat-sangat kita harapkan untuk kehadiran dari teman kita di pagi yang berbahagia ini. Dan juga setelah kita setelah kita terkonferensi dengan Ibu Susi tadi, masih ada rangkaian acara dan saatnya ini saya akan membagikan giveaway dari Kopi Susi untuk rekan-rekan yang hadir pada acara